Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 Mei 2026. Tema renungan adalah mengucap syukur di waktu sulit. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ke-22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah kondisi hidup yang semakin berat, semakin sulit, inflasi, peperangan, ketidakpastian, kami tetap bisa mengucap syukur karena Allah menyertai, menguatkan, menyediakan, mencukupkan, memberi jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita pelajari adalah mengucap syukur di waktu sulit, atau di dalam firman Tuhan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur sewaktu baik-baik saja sangat mudah. Mengucap syukur sewaktu kita sehat sangat mudah. Mengucap syukur tatkala semuanya lancar, sukses, berhasil sangat-sangat mudah, luar biasa. Semua orang bisa. Anak-anak pun sama. Anak-anak tuh sangat senang tatkala dia mendapatkan mainan. Tatkala kita bawa anak-anak pergi, lalu ada banyak barang yang dilihat oleh anak-anak. Lalu setiap menginginkan sesuatu, matanya melihat, tangannya memegang, lalu memeluk mainan tersebut dan berkata, "Papi, Mami, biarlah belikan ini untuk aku." Tentu dengan senang hati. Semua bisa. Tetapi bagaimana mengucap syukur di waktu sulit? Di dalam firman Tuhan dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukur itu kaitannya dengan sukacita. Artinya apa? Bersukacitalah senantiasa di waktu sulit, di waktu susah. Bagaimana kita mengucap syukur di waktu sulit dan di waktu susah? Bagaimana kita bersukacita di waktu sulit dan di waktu susah? Kita harus melihat bahwa segala perkara yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, termasuk dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kalau kita belajar tentang kesulitan dan problem, itu tidak selalu identik dengan dosa. Kesulitan dan problem yang pertama adalah karena kita memang bukan Tuhan. Kita manusia, manusia punya keterbatasan, manusia punya kesanggupan, manusia pun di dalam kelemahan. Semuanya disebabkan setelah manusia jatuh di dalam dosa, umur manusia menjadi makin pendek. Dari hampir 1000 tahun di dalam perjanjian lama, orang-orang terdahulu, kita 70 tahun, 80 tahun, itu sudah bonus luar biasa. Sehingga kesulitan itu adalah sesuatu yang wajar karena kita manusia yang terbatas. Karena kita manusia yang tidak punya kemampuan seperti Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana kita mengucap syukur di waktu sulit? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan ada buat kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak cucumu meminta-minta roti. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Matius 6, janganlah engkau khawatir, kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Lihat bunga bakung di ladang, burung-burung di udara. Bahkan serigala yang tidak punya liang, dia punya liang. Tetapi anak manusia, bahkan Yesus sebagai Allah, yang bisa mencukupkan dirinya terhindar dari berbagai kesulitan. Tuhan sendiri memilih penderitaan, Tuhan sendiri memilih jalan yang sulit yang disebut dengan Via Dolorosa. Artinya, kehidupan tidak hanya berbicara menjauhkan daripada kesulitan hidup, tapi kehidupan berbicara agar kita menjalani kehidupan ada makna. Agar menjalani kehidupan ada kebenaran yang kita lakukan, ada sebuah kehidupan dan kesetiaan. Sehingga kehidupan kalau tanpa ada kesulitan, kita tidak membutuhkan perjuangan. Menjadi pribadi yang hanya menerima, dan menerima. Pada prinsipnya bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa, bekerja itu adalah perintah Allah. Kepada Adam dan Hawa, engkau harus bekerja, mengelola bumi yang dipercayakan oleh Allah. Itu sebelum jatuh di dalam dosa. Apalagi setelah kita jatuh di dalam dosa. Setelah kita memang mendapatkan sebuah dampaknya bahwa kita akan berjerih lelah, bahwa wanita itu akan sulit melahirkan dan laki-laki Adam akan berjerih payah mengelola tanah ini.
karena menjadi kutuk setelah manusia jatuh di dalam dosa. Persoalan tentang kesulitan, biarlah kita melihat dari berbagai sisi. Pertama, kesulitan, problem, masalah, karena kita bukan Tuhan, kita manusia yang terbatas. Kesulitan, masalah, karena setelah manusia jatuh dalam dosa, problem-problem kesulitan itu terjadi akibat dosa, dan kemudian manusia mengisi seluruh muka bumi ini dengan dosa-dosanya sendiri, perbuatan-perbuatannya sendiri. Miliaran orang sebagian melakukan perbuatan dosa dengan kehidupan lamanya yang belum bertobat, yang belum memiliki kasih Kristus. Bahkan orang percaya yang sudah jadi anak Tuhan pun sudah menerima Yesus masih bisa berbuat dosa, masih bisa membunuh, masih bisa menghakimi, masih bisa mengfitnah, masih bisa mencelakakan orang lain. Kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna setelah jatuh dalam dosa. Sehingga dengan demikian biarlah kita boleh mengucap syukur di waktu sulit. Karena firman Tuhan mengajarkan bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Bagaimana kita bisa kuat di dalam waktu menghadapi kesulitan? Tekunlah berdoa. Suatu kita berdoa tidak hanya mengucapkan kata-kata, tapi menangkap janji-janji Allah. Di masa-masa sulit sekalipun seperti dalam Mazmur 23, dalam lembah kekelaman gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Tuhan tidak akan membiarkan engkau terjatuh tergeletak, tapi ada sepasang tangan Tuhan yang ajaib yang akan menopang engkau. Sehingga kesulitan seberat apapun, pertolongan dan kekuatan Tuhan melebihi kesulitan itu sendiri. Masalah sebesar apapun, Allah yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Allah punya kuasa, Allah Maha Tahu. Firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah tertidur dan terlelap penjaga Israel. Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan kita pun adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Dijamin oleh Tuhan. Banyak ayat yang mengatakan salah satunya, Tuhan tempat perteduhanku, Tuhan adalah sauh yang aman, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan itu memberikan kesejukan, ketenangan kepada aku seperti rusa yang merindukan air. Dan firman-Mu yang berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita sudah mendengarkan dan menikmati janji-janji Allah yang sudah terjadi di masa terdahulu, bagaimana pertolongan Allah digenapi, maka setiap kesulitan yang kita hadapi saat sekarang pun, Tuhan akan berperkara, menolong dan menggenapinya. Bersyukurlah, mengucap syukurlah di waktu sulit, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan, maka tangan Tuhan yang lebih kuat daripada tanganmu akan membela, menopang, menguatkan, menyertai, melindungi, dan merencanakan semua yang terbaik untuk hidupmu. Biarlah kita boleh mengucap syukur karena hidupmu tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Setiap kalimat penyertaan Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya atas hidupmu. Mengucap syukurlah di dalam segala waktu, khususnya di waktu sulit kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami belajar untuk bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Amin.